aplikasi persamaan trigonometri. Baik, saat belajar aplikasi persamaan trigonometri di kelas 11 ini, kalian harus mengingat kembali materi sebelum-sebelumnya yang telah kita pelajari, seperti penyelesaian persamaan trigonometri. Ya, jadi ketika kita mengerjakan atau menyelesaikan aplikasi persamaan trigonometri, kita harus mengingat bagaimana menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A. Gini ya. Oke, selanjutnya kalian juga harus mengingat bahwa kita telah mengenal grafik fungsi sinus ya. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Bisa dilihat ya, berbentuk gelombang, di mana gelombang ini ketika grafiknya adalah Y sama dengan sin X, artinya di sini depan sinnya adalah 1 ya. Ketika di depan sin itu 1, maka otomatis nilai maksimum dari grafik sin adalah 1 ya. Bisa dilihat ketika depannya 1, maka nilai maksimum adalah 1 ya, depannya 1, dan di sini cuma sin X saja, begitu. Kemudian kita bisa juga melihat bahwa nilai minimum ya grafik Y sama dengan sin X, nilainya adalah min 1. Bisa kita tuliskan nilai maksimum dari grafik Y sama dengan sin X, artinya yang depannya 1, kemudian tidak ada penambahan lagi ya, maka maksimum 1 dan nilai minimum sama dengan min 1. Begitu juga dengan grafik fungsi kosinus. Ini adalah grafik fungsi kosinus ya, dulu kita pernah menggambar atau mempelajarinya dengan bentuk Y sama dengan cos X, sama seperti Y sama dengan sin X ya, depannya itu 1, kemudian tidak ada penambahan unsur lain, maka nilai maksimumnya bisa kita lihat dari grafik ini. Maksimum itu dilihat tertinggi yang positif, yaitu 1, kemudian nilai minimumnya juga bisa kita lihat di bawah sumbu X, yaitu Y negatif, bisa kita peroleh adalah min 1. Jadi otomatis atau secara mutlak nilai maksimum dari bentuk cos X adalah 1 dan minimumnya adalah min 1. Nah, dalam menyelesaikan persamaan atau permasalahan persamaan trigonometri dalam soal cerita, kita perlu memiliki langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita lihat dulu soal yang disajikan itu perlu digambar atau tidak ya. Kemudian jika tidak perlu digambar, maka soal tersebut selesaikan langsung sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Nah, tapi jika soal tersebut perlu digambar, maka harus digambar sesuai dengan ilustrasi yang ada di permasalahan tersebut. Nah, kemudian setelah kalian menggambar, nanti membentuk sebuah segitiga siku-siku biasanya. Pasti. Nah, di setiap ujung atau pojok sisinya harus kalian lambangkan dengan huruf atau variabel ya. Jadi harus ada simbol-simbol huruf untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan persamaan trigonometri. Kemudian setelah gambar tersebut dinamai dengan huruf, data semua informasi yang ada di soal tersebut ya, yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan apa, kemudian fokus terhadap pertanyaan, selidikilah unsur-unsur yang diketahui. Biasanya ada sudut alfa, kemudian ada ketinggian, ada jarak, begitu ya. Nah, gunakanlah perbandingan trigonometri yang sesuai. Apakah nanti akan menggunakan sinus, kosinus, atau tangen? Untuk kita lebih memahami materi pada hari ini, langsung disajikan dalam suatu soal. Ya, soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Nah, ini bukan soal yang langsung dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini pemanasan terlebih dahulu untuk bagaimana cara menentukan
nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi trigonometri. Nah, yang pertama kita tulis dulu. Yang pertama adalah fx, ya, fungsinya fx sama dengan 2 sin 2x. Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya, berarti kita pisah, ya. Trigonometrinya itu di sini yaitu sin 2x, ya. Trigonometri di sini yaitu sin 2x. Nah, karena bentuknya sin 2x, maka dia mengikuti pola yaitu sin x, ya. Y sama dengan sin x, di depannya 1, kemudian tidak ada unsur yang lain. Nah, kita ketahui bahwa nilai maksimum suatu bentuk sin x yaitu adalah 1, ya. Jadi segini itu 1, maka tinggal 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk nilai minimumnya, ya, karena nilai minimum sin itu min 1, ya berarti 2 dikali min 1. Hasilnya adalah min 2. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Di nomor 2 yaitu fx sama dengan 3 cos x min 60. Nah, bentuk trigonometrinya itu adalah cos x min 60. Nah, x min 60 ini ya kita sebut sebagai x begitu, ya. Depannya 1, maka kita tahu bahwa maksimum dari fungsi cos adalah 1. Nah, jadi ini itu diganti 1, maka tinggal 3 dikali 1. Kemudian nilai minimum dari cos adalah min 1 juga, maka tinggal 3 dikali min 1. Hasilnya min 3. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita baca, suatu perusahaan farmasi menghasilkan produknya selama 1 tahun dalam ratusan ribu unit yang dinyatakan sebagai HT sama dengan 5 ditambah 2 sin PT per 2. Nah, dengan T itu waktu dalam satuan bulan dan T itu adalah interval dari 1 sampai 5. Ketika T-nya sama dengan 1, itu menunjukkan produk farmasi yang terjadi pada bulan Januari 2021. Pertanyaannya, berapakah jumlah produk farmasi yang dihasilkan minimum, ya? Minimumnya berapa dari fungsi produk ini? Yang kedua, kapan produksi minimum tersebut? Oke, kita selesaikan satu persatu. Soal ini tidak perlu digambar, ya, tidak perlu digambar. Jadi langsung fokus ke soal. Oke, untuk soal ini persamaan yang diketahui kita tulis, yaitu HT sama dengan 5 plus 2 sin PT per 2. Nah, kita itu diminta mencari produk minimum. Nah, jadi kita harus tahu fungsi trigonometrinya. Nah, fungsi trigonometrinya itu adalah sin PT per 2, ya. Kita pisah. Bentuk trigonometrinya adalah sin PT per 2. Ini merupakan bentuk sin X, ya. Ini disebut X. Nah, ketika bentuknya sin X, nilai minimumnya adalah min 1. Berarti untuk mencapai produk minimum, sin PT per 2 kita ganti menjadi min 1, ya. Maka 5 ditambah 2, nah ini kali min 1, ya. 2 kali min 1 adalah min 2, 5 dikurangi 2 yaitu 3, ya. 3 satuannya adalah ratusan ribu, berarti produk minimum yang dihasilkan adalah 300.000 unit. Kemudian kapan saat minimumnya? Jadi kita diminta mencari T, yaitu dalam satuan bulan. Mencapai 300.000 unit itu ketika pada bulan berapa? Nah, tadi kan kita tahu bahwa sin PT per 2 adalah min 1, ya. Minimumnya adalah nilainya min 1. Berarti kita ganti min 1 itu adalah sin 270 derajat, ya. Nilai min 1 sin itu di kuadran 3 nilai negatifnya. Kemudian kita ambil bahwa Pi itu adalah 180, maka dibagi 2 adalah 90, ya. Sin 90T sama dengan sin 270 derajat. Kemudian ini sebagai X-nya, ini sebagai alfanya. Nah, langsung ke penyelesaian sin. Ada 2, ya.
90T sama dengan 270 plus K kali 360. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 90 semuanya, maka menjadi T sama dengan 3 ditambah K kali 4. Kita coba ketika K-nya 0 ya, maka 0 kali 4 ditambah 3, T-nya mendapatkan 3. Ketika T1 itu Januari, maka ketika T-nya sama dengan 3 adalah bulan Maret. Kalau kita coba K-nya 1, itu nanti sudah melebihi 5, maka tidak perlu dicoba K sama dengan 1. Kemudian yang kedua, penyelesaian sin adalah 90T sama dengan 180 dikurangi alfa plus K kali 360. Kita sederhanakan, min 90 ya, kemudian T-nya min 1 plus K kali 4. Kemudian kita cari K-nya 0 adalah T-nya min 1. Ya, kalau min 1 itu tidak termasuk dalam interval ini, berarti tidak diambil. Kalau K-nya 1, T-nya ketemu 3, sama ya kayak di atas, berarti pada bulan Maret produksi mencapai nilai yang minimum. Begitu. Kemudian kita ke soal nomor 3. Badan Geologi Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 15 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 75 derajat. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut adalah berapa? Nah, kemudian kita lihat ya, penyelesaiannya kita gambarkan dulu ya nanti ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari letusan Gunung Sinabung. Ini tingginya 2460 ya, ini. Kemudian sudutnya 15 derajat melihat puncak gunung, sudut 75 derajat melihat puncak awan panas. Nah, soal ini itu perlu digambar ya, maka harus kita gambarkan. Gambarnya membentuk suatu segitiga siku-siku ya. Nah, kemudian kita lambangkan setiap sisinya A, B, C, D. Harusnya ini urut ya, A, B, C, D. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita tulis bahwa A ke C adalah puncak gunung ya, A ke C puncak gunung. Kemudian C ke D atau A sampai D adalah puncak awan panas. Kemudian sudutnya 15 dan 75. Setelah ini kita data bahwa AC itu 2460. Tingginya gunung adalah 2460. Yang ditanya adalah tinggi letusan awan panas, yaitu dari C ke D. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dari A ke D itu diperoleh dari AC plus CD ya. Nanti kita akan ketemu CD, bahwa CD sama dengan tinggi AD dikurangi AC. Nah, kita akan dapat mencari tinggi AD nih, sisi AD ya. Sisi AD itu adalah sisi depannya sudut atau panjang AB ya, sisi depan. Karena sudutnya berada di sini, maka AD adalah sisi depan. Kemudian karena AD itu paling panjang, maka pakai sudut 75 derajat. Kita akan mencari AB ya, karena untuk mencari CD kita perlu mencari jarak antara A dengan B. Tan 75 yaitu itu berarti tan D per SA, AD per AB ya. Tan 75 kalian cari dengan menggunakan rumus tan 2 sudut 45 plus 33. Nah, AD itu adalah AC tambah CD per AB ya. Kemudian kita data AC-nya adalah 2460. Kemudian kita akan cari sisi AC ya, karena untuk mencari CD ya cari AD dulu baru dikurangi AC. AC adalah sisi depan dari AB, sama ya kayak tadi. Sedangkan AC kita gunakan sudut 15 derajat ya, sudut terkecil. Maka tan 15 adalah depan per samping, depannya AC, sampingnya AB. Nah, AC-nya tadi adalah 2460. Kemudian tan 15 kita peroleh dengan perhitungan 2 min akar 3. Dari sini AB
didapat 2460 dibagi 2 min akar 3. Nah, diperoleh ya, AB itu 2460 per 2 min akar 3 harus kita rasionalkan ya. Ketemunya 4920 plus 2460 akar 3. Kemudian AB itu tadi di awal juga sama dengan 2460 plus CD akar plus 2 per akar 3 yang ini ya, ini. Jadi nanti kita sama dengankan yang ini. Oke, kemudian AB nya kita ganti dengan nilai ini 4920 plus 2460 akar 3. Kemudian 2 plus akar 3 kita pindahkan ruas menjadi perkalian ya, sama dengan 2460 plus CD. Ini kalikan pelangi, 4920 kali 2 hasilnya 9840. 4920 kali akar 3 ini 2460 akar 3 kali 2 ini, dan ini dikali 3 hasilnya ini gitu ya. Kemudian kita sederhanakan, kita hitung semuanya, CD ketemu 14760 plus 9840 akar 3, sehingga tinggi awan panas itu adalah 14760 ditambah 9840 akar 3.